Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahalazim. Alhamdulillahi rabbil alamin ala kulli hal. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga wasilah kumpulnya kita, leriungannya kita, ta'limnya kita, tolabul ilmunya kita, mujakarahnya kita terhitung daripada mengamalkan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, yaitu tolabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wajib bagi orang Islam menuntut ilmu, baik orang Islamnya laki-laki maupun orangnya Islam perempuan. Terus bagaimana orang Islamnya bencong? Waria. Wajib juga. Ada hunsa. Hunsa itu kelaminnya ada dua. Ada pesol juga ada, kobak juga ada. Coba itu. Gimana? Wajib juga hukumnya, tapi nggak boleh jadi imam ya. Alhamdulillah alamin ya. Ada Bang Sahid ya, sama kita namanya ya. Sama, tapi gantengnya beda. Ada Bang Sahid alhamdulillah, ada Bang Firman, and the gang ya, kawan-kawan CS, Mas Bro, ada rekan-rekan sejawat pokoknya semuanya. Ada kameramen juga kita nih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada ayah juga ini. Pengantin baru kita ya. Alhamdulillah amin. Barakatillah bi'aunillah kita bisa kumpul seperti ini di tempat uang kita, yaitu pada topik. Mudah-mudahan langkah kita, tolabur kita ini semuanya dinilai Allah Subhanahu wa taala sebagai ibadah, sebagai ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itu ada teman yang membenarkan kita. Dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik karangan Abi Abdullah Muhammad Jamaluddin bin Malik Al-Andalusi, Shahibu Alfiyah Ibnu Malik, ada definisi kawan. Pengertian kawan itu ada, sahabat juga ada. Kawan, sahabat, apalagi teman. Nah, ada karib tuh, ada yang CS, kita pada CS ya. Itu ada definisinya, ya. Ada kan, ada kita lagi enak dia datang, ya enggak, kumpul aja, ya enggak. Udah rokok tinggal sebatang aja. Ada gitu ya, ada. Makanya di sini didefinisikan lagi dalam syarahnya, teman kita itu adalah teman yang menunjukkan kita akan kebenaran, mengajak kita akan kebenaran, kemudian sama-sama mengintrospeksi, fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Itulah teman kita. Bukannya teman itu yang selalu membenarkan kita. Udah tahu kita teh salah karena kita CS, udah tenang lah CS. CS bagi dua nih, bagi dua. CS om. CS. Gak enak lah. Tapi Pak RT itu ayam, udah tenang aja, tenang. CS kita ya nggak. Aduh enak. Mau pada topik jangan, ayamnya tinggal satu lagi. Udah tenang jangan bilang ya CS kita mah. Yes. Belah juga tuh ayam, potong juga tuh ayam. Apalanya teman apa sih teman itu? Ya teman itu yang mengajak, mendorong akan kebaikan. Bahkan dikatakan lagi, sering saya sebutkan, beras itu jadinya beras daripada gabah. Awalnya gabah, gesekan gabah satu dan gabah lainnya, maka jadilah jadilah beras. Makanya kalau kita mujakarah ngobrol seperti ini, bukan ngobrol yang gak jelas ya, ngobrol kayak gini mujakarah, insya Allah kita akan berkesan, akan dapat kita. Oh ternyata teman itu bukan cuman di pengajian, ada juga teman sampai besar, ada juga teman
teman makan teman. Jangan ya. Ada lagi teman makan pagar. Oh, banyak sih istilahnya ya enggak. Teman dalam selimut. Ada lagi ya. Itu banyak lah teman ya. Banyak mudah-mudahan persahabatan kita pertama kita nggak cuma di pengajian ya, nggak cuma di dunia, tapi terus sampai anak cucu keturunan kita. Kemarin sudah saya singgung, kalau kitanya berteman seperti ini, insya Allah sampai anak kita pun nanti akan mengulangi regenerasi, rezaman, remasa namanya. Ada bukan remasol, remasa. Kita pernah kumpul seperti ini, berdoa bareng-bareng, zikir bareng-bareng, kita doakan orang tua kita yang sudah meninggal dunia. Mungkin dulu uyut kita nih pernah ketemu juga seperti ini, ya enggak? Ente anak siapa? Anak anu. Oh iya, teman kawan bapaknya kita dulu, uyut kita pernah ketemu. Bisa seperti itu. Dan ketika kita sudah besar, kita udah punya apa namanya anak, cucu, cicit, cocot, bercot. Cicot, dipanjangin. Itu bisa jadi nanti akan kumpul lagi, bertemu lagi, sama lagi berdiungan seperti ini. Dan doakan kita kumpul satu, mengisi sisa hidup kita, karena hidup kita nggak tahu ya, kematian itu bisa saja umur muda, umur balik, kemudian remaja, tuaan dikit, tua. Umur itu kita nggak ada yang tahu ya, makanya kita bilangnya selalu sisa daripada akhir hidup kita, karena umur itu rahasia Allah. Ibarat pohon kelapa kemana buahnya, yang belentik jatuh, yang daugan muda rada-rada enak airnya jatuh juga disengket, yang tua apalagi mak-mak ya, yang buat santan ya nggak, banget kelapa nih tua buat santan, disengket sama galah terjatuh juga, itu ibaratnya kematian. Makanya ayo sama-sama kita mengisi sisa hidup kita ini dengan ibadah kepada Allah. Kok kita kudu bareng-bareng sih, jikiran bareng-bareng sih? Kan kita bisa juga jikiran dewekan. Iya bisa, dewekan silakan. Karena kita mengikat istilahnya, mempererat tali silaturahim, satu sunnah daripada sampai baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita logikakan, kita riungan ini ibarat sapu lidi yang digabung, dikumpulkan, diikat, disimpulkan. Ketika itu sapu lidi bareng-bareng buat nyapu, ya kesapu nggak disampah? Sapu. Kalau kita bergabung seperti ini, kita akan kuat. Al-ittihadu asasun najah. Coba tuh sapu lidi kita tarik satu, kemudian kita sapu daun tuh, nggak bisa. Itulah fungsinya kita bersilaturahim, mempererat tali silaturahim. Kalau bahasa Arab silaturahim. Kalau bahasa Indonesia silaturahim. Ya, silaturahmi. Alhamdulillahirabbil alamin. Sampai mana tadi itu? Sampai bencong. Bahasa nggak boleh ya. Bencong jadi belum, nanti dijelaskan di sini. Melanjutkan kajian kita daripada kitab Fathul Qorib, kitab syarah daripada kitab Safinatun Najah. Nanti saya akan sedikit kutip dari kitab Nahusaniyah. Qala mu'allim al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ilmihi mubarakatin fi dharain. Melanjutkan kitab kajian. Kemarin sudah rukun Islam, kemudian rukun iman. Apa teman rukun Islam? Apa? Alhamdulillah. Siapa gede banget suaranya itu tadi? Ya, arkanul Islam, rukun Islam ada 5. Ada 5 ya. Rukun Islam ada 5, rukun iman ada 5. Ini dulu kita hujamkan dalam hati kita buat bekal. Nanti kalau kita punya anak, punya cucu, kita kasih tahu. Tok buat diri kita dulu dah, yang penting bermanfaat bagi kita. Oh, kalau saya orang Islam, berarti saya harus meyakinkan tasdikon bil qalbi, iqrarun bil lisan, wa amal bil arkan. Saya harus bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Saya ini nggak boleh musik, berarti gitu.
nggak boleh nyuguh gitu, nggak boleh masang lilin tempat gelap. ya nggak boleh, karena saya orang Islam gitu. Buat diri kita pakai dulu. Oh, kalau kita lewat tempat gelap dikit jangan anak bogom jangan. Ya zaman dulu begitu ya, tanda gelap ya dikit jalanan sama jembatan dah, udah dah ngomongnya wah apa tahu apa tung alang-alang. Ya, jadi kita beriman kepada Allah dimanapun kita berada. Allah melihat kita, Allah melindungi kita. Itu yang kita pakai. Pertama, kita nggak boleh syirik. Kedua, kita praktekkan dalam kehidupan kita. Jangan sekali-kali kita minta selain kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa iqamus shalah, dan memberikan sholat. Oh, kalau saya orang Islam tuh berarti saya kudu sholat. Karena yang pertama kali nanti dihisab adalah sholat. Palanya, dedempotnya, bongkolnya, kepala sukunya adalah sholat. Kalau sholatnya benar, insya Allah keroncong-keroncongnya benar gitu bahasanya. Kalau sholatnya benar, insya Allah sodakohnya, umrohnya, hajinya, zakatnya, apalagi hibahnya, wakafnya, segala macam. La ilaha illallah. Dan arti daripada kalimat la ilaha illallah, kalimat apa namanya itu? Tauhid. Kalimat mau katanya kalimat tauhid, la ilaha illallah. Karena dengan kalimat itu kita diciptakan, di atas kalimat itu juga kita hidup, dan di atas kalimat itu pun kita akan dinantikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada tuh biasanya Muhammad Rasulullah SAW, kalimatul haqqil, alaiha nahya wa alaiha namut wa alaiha nub'asyu insyaallah ta'ala minal amin. Dalam kitab Mukhtar Hadis dijelaskan, man qala akhiru hayatihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang akhir ucapan ketika dia meninggal itu ucapan la ilaha illallah dakhala jannah, maka dia akan dimasukkan surga. Tetapi nggak semena-mena gampang, nanti kalau saya udah kerja gitu, saya mulai ilahi Allah, nggak bisa begitu, nggak bisa. Tergantung dia hidupnya bagaimana, ya. Tergantung hidupnya bagaimana. Begitu udah ngapan dia, saya bersaksi kamu adalah nabimu, nabi Allah, Nabi Musa tuh nggak bisa. Ada di sini yang ngaku Tuhan. Dulu mah badar-badar, umatnya Nabi itu badar-badar, ya. Ada yang ngaku Tuhan, ada ngaku paling kaya tuh, ada apa disesepkan ke dalam tanah, ada tuh. Siapa namanya? Ada lagi nggak zaman sekarang yang badar-badar? Udah enggak ya. Cuman yang aku Nabi ada dulu tuh ya. Ahmad Musadek, tapaknya di gunung Bunder. Datang Jibril katanya, udah Majid Ibrit. Udah nggak ditanduk Majid Ibrit. Karena ayo tobat, ya, Nabi tobat. Iya, saya mengaku saya hilaf bilangnya. Itu apa nama Ahmad Musadek ngaku Nabi ya. Dulu juga ada Musailamah kerja. Jangan percaya sehebat apapun dia ilmunya, jangan pernah kita ini ngaku jadi nabi. Udah nggak ada, udah ketutup pintu nabian mah ya, kenabian mah. Kalau pintu kewalian bisa, pengen jadi wali ini ada tata caranya, step by stepnya ada, caranya ada. Tapi nanti kalau udah menguasai ilmu syariat, ilmu hakikat, ilmu makrifat, udah gitu nanti istilahnya udah mukasyafah, udah tajali, baru bisa ya. Siapa tahu dari kita nih ada yang jadi wali. Amin. Wali santri, wali murid ya. La ilaha illallah.
la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Jadi kenapa sih ketika kita menjadi orang Islam dan orang masuk ke dalam agama Islam pun harus mengucap 2 kalimat syahadat, membenarkan dan saya tidak ada paksaan bahwa agama saya yang saya pegang ini, contohnya Katolik adalah agama yang benar, contoh, atau agama agama Kristen contoh ini ya. Kemudian dia lepas tuh agamanya, kosong kan jiwanya, baru dia bersyahadat. Asyhadu an la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Iqrarun bilisan, diucapkan di mulut, kemudian tasdiqun biqalbi, harus kita hujamkan dalam hati kita. Akhir hidup kita harus tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah modal buat memasuki dimensi selanjutnya daripada alam dunia ini. Kalau kita mau masuk dimensi selanjutnya selamat, kita harus pertahankan kalimat la ilaha illallah. Hanya disunahkan tuh setelah sholat kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Enak kalau bareng-bareng dalam hati kita la ma'buda illallah, la ma'buda illallah. Atau bahasa Indonesia, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan selain Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Terus dalam hati kita la ilaha illallah, la ma'buda illallah, la ma'buda illallah. Itu dalam hati kita tuh. Kalau mau terjemahkan bahasa Indonesia, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Allah, Allah, Allah gitu aja. Kalau nggak bisa juga tuh la ma'buda bil haqqi illallah, la mawjuda bil haqqi illallah, la ma'buda bil haqqi illallah. Biasanya kita bilangnya gini, la ilaha illallah hayyun baq, la ilaha illallah hayyun ma'bud, la ilaha illallah hayyun mawjud. Nah, itu boleh juga seperti itu. Harus tahu juga kita artinya, ya, harus tahu juga kita artinya. Karena hati kita ini agar terkesan, agar terbesit dalam hati kita, ucapan kita la ilaha illallah, hati kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Makanya dalam tahiyat terakhir ataupun tahiyat pertama la ilaha illallah. Tuh. Tunjuk kita rada-rada ngangkat dikit, jangan angkat banget ya. Dalam kitab Kasfiatus saja agak turun dikit nih. Tuh, gini ya. Jangan sampai begini. Jongkok. Itu dalam kitab Kasfiatus saja, cara daripada Satinatun aja. Gini, kan lurus nih ya. Agak turun dikit. Tuh, ya. Asyhadu alla ilaha, dalam hati kita angkat nih kalimat la ilallah, la dari bawah pusat kita, la kotak kita ilaha illallah, gentakan ke kiri, la ilaha illallah. Dalam hati kita tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Boleh dah istilahnya dalam kitab Bidayah Daya. Kemudian Imam Ghazali itu menjadikan khusyuk daripada syarat arkanun min arkanun sholat. Khusyuk Imam Ghazali oleh beliau dijadikan khusyuk itu rukun daripada rukun sholat. Kalau kita nggak bisa, ya nggak, khusyuk begitu Allahu Akbar hilang dunia, nggak bisa. Gelap ya, khusyuk kita belum bisa, bukan makomnya kita mah ya, bukan makomnya. Makanya kita mah ada yang sholatnya rakaat itu lupa. Rakaat berapa saya ini ya? Akhirnya ditambah 1 rakaat lagi gitu kan, 4, udah 4, begitu ruku lupa lagi. 2 kali lupa tuh. Ya manusia. Tapi kalau sampai 3 kali lupa kebina-bina amat ya. La ilaha illallah. Saat kita mengangkat telunjuk kita, musyahadah, persaksian la ilaha illallah, hati kita main tuh, bukan main ngelayap, bukan main, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah. Mulut kita iqrar, jadi kompak matching. Mulut, hati sama gerakan afal la ilaha illallah.
Biarin dah istilahnya. Kalau yang lainnya mah kita agak-agak ngeblank sedikit kalau dalam sholat ya. Pokoknya kalau dalam sholat awalnya dulu nanti kita akan bahas begini bagaimana caranya mengejar agar sholat kita ini bisa khusyuk gitu ya. Bisa sedikit khusyuk dah istilahnya. Ada tata caranya dari mulai takbiratulnya, dari mulai wudunya, bagaimana ada caranya. Jangan sampai air juga air boleh nyolong, nggak boleh tuh. Air wudu boleh nyolong. Ada keran depan rumah orang nih main saya mau wudu gitu, kita nggak ngomong nggak boleh tuh ya, nggak boleh bagi patah tuh sampai patah kerannya gerubuk Ferry ya Pak, iya jangan ya canda ya. Bukangan sih, kan orang main buka wae akhirnya patah cukrannya. Itu dulu kita nanti akan diterangkan. La ilaha illallah, la ma'budu bil haqqi illallah. Harus kompak tuh, mulut, pikiran, hati dan tangan kita. La ilaha illallah. Boleh dah, istilahnya bukannya boleh ya. Usahakan ketika kita sholat at-tahiyatul pertama dan at-tahiyatul terakhir saat kita mengucap la ilaha illallah, disitulah harus konsentrasinya yang sungguh-sungguhnya kita. Yang pertama ada 3 nih tempat konsentrasi dalam sholat. Yang pertama takbiratul ihram. Itu harus benar berkonsentrasi itu. Ya. Nanti dijelaskan di sini harus berbarengan tuh. Ya. Ada ta'yin dalam takbiratul ihram, ada qasdun, ada qasdun, ada fardun, ada ta'yinnya juga harus benar-benar tuh. Kemudian harus niat. Apa niat sih? Apa mahwa niat? Apa yang dinamakan niat? Wa aina mahaluhu, dan di mana tempatnya niat? Itu harus berbarengan tuh. Baik begitu kita ngangkat Allah, belum bisa sebenarnya kita. Hati, mulut, gerakan kita bareng. Tapi wajib bagi kita berusaha. Terus selama ini kita bagaimana nih sholat kita yang rada ngeblank dikit? Ya kalau selama kitanya mau ngaji gitu loh. Selama kita mau ngaji, yang kemarin akan rufi al-qalam, akan dihapus kesalahannya. Yang emang salah mulu kita kan. Ya. Dengan syarat mau ngaji kita seperti ini, belajar seperti ini, mujakarah seperti ini, ya, mau belajar mujakarah seperti ini. Begitu kita mau sholat dalam mesin itu badan tawajuh menghadap pada Allah. Kenapa sih sholat sampai sedemikian rupa penjelasannya, sampai setiap kita fikih, terutama kita fikih Syafi'i membahas tentang sholat. Nah, karena tadi saya jelaskan sholat tiangnya agama, yang pertama kali akan dihisab adalah sholat. Luar biasa sholat itu. Biarin lah yang amal-amal lain belakang, yang penting sholat dulu dah. Dari mulai wudunya kita menghadap kiblat, harus sudah menghadap kiblat. Ini kita takbiratul ihram pun dalam kitab Safinah pun ada 6 syaratnya kita boleh takbiratul ihram. Jangan kita main takbiratul ihram aja, Allahu Akbar baru aja duduk. Boleh nggak? Nggak boleh tuh. Ya, ada caranya. Harus sudah menghadap kiblat juga kita. Apa yang hadap kiblat? Dada kita yang menghadap kiblat. Contohnya dada sana misalnya kita ya. Pala mah nggak apa-apa melehek begitu mah tuh ya. Kuku kaku, ininya kayak kangen mau kering. Apa ya Bang? Apa namanya dia? Bukan, salah bantal dulunya. Tadi begini jadi nih, begini kayak kaku, ya. Kan sakit ya. Udah biarin dah pala, ada mengkleng dikit juga dah. Yang penting mah dada ngadep kiblat, mustaqbilal kiblat. Sekira-kira menghadap ke arah kiblat. Apa yang menghadap ke arah kiblat? Dada kita tuh. Ya. Makanya kudu benar kalau di mana-mana nanya dulu. Bang, ini kiblat kemana arahnya? Sono, jangan ngadep kidul. Sholat madep kidul, nanya dulu makanya. Ya. Nah,
Kita angkat Allah sampai mana tuh? Nah, menurut penjelasan dalam kitab Fathul Qorib segini nih tuh. Ada yang nih emang rada hidup juga nih. Ada yang ini kan kuping kita nih, punya kuping semua. Iya. Dipakai kan kupingnya apa cuma buat pajangan? Variasi. Nih, ada ini batasan kuping, ada yang segini tuh. Ini dia nih, jari kita ada yang batasan atasnya kuping tuh, ya. Ini begini, agak dibuka sedikit tuh, ya. Ada yang dikakukan begini, dapetin ada yang begini. Dalam Fathul Qorib agak dibuka segini tuh, ya. Setara dia nih. Kemudian ada juga yang ngambil taranya nih, ginian nih, apa namanya nih? Anting-anting ya? Iya, tuh kena. Jempol. Monel kan punya motor. Nih, tuh. Ada yang begini, ada yang gitu. Ada yang cuma batasan nih pundak tuh. Ya. Ya, gini. Ada yang begini, ada yang begini. Kalau begini, perempuan jangan. Oh, ya. Kita sorot. Ya, ada. Allah. Nah, berapa banyak mengucapkan Allahnya? Terus di sini jelaskan huruf hamzahnya, kemudian nggak boleh ada waw, nggak boleh mudul banyak, nggak boleh memanjangkan baknya, nggak boleh dikasih waw di antara dua lafaz ini. Lafaz jalalahnya itu Allahnya, akbarnya bagaimana nih? Jangan Allahu Akbar, ada waw berarti. Allahu Akbar. Ada yang nggak boleh juga mentang-mentang orang Jawa dia medok Allahu Akbar. Nggak boleh tuh, nggak boleh. Terus bagaimana dalam kitab Fathul Qorib? Dalam kitab Fathul Qorib, kalau dia benar-benar nggak bisa tuh, kan Allahu Akbar artinya Allah. Kalau selayak kita nggak boleh diterjemahkan. Saya mah Allah mah tahu, ya nggak? Allah mah tahu ucapan kita, dalam hati kita juga Allah mah tahu, ya nggak? Yang terbersit dalam hati kita Allah sudah tahu. Yang terpikir belum kita keluarkan masih dalam pikiran kita Allah sudah tahu. Ucapan kita ngecom bagaimanapun Allah tahu. Bahasa kita pun Allah tahu. Tapi jangan sekali-kali pakai bahasa Indonesia. Allah Akbar, Maha Besar. Allah Maha Besar. Apalagi karena dia orang ini orang apa tuh yang celurit. Madura. Allah gede banget tayyanya, jangan. Ya. Kan ada tayy ya. Bahasa apa namanya bahasa Betawi di Madura itu pakai bahasa dia saja. Iya. Allah gede banget. Jangan ya. Boleh di sini. Harus bil arabiyati. Harus dengan bahasa Arab. Tetapi ada nih, Islam itu nggak kaku, nggak kayak kanebo mau kering. Kalau dia nggak bisa ngucapin Allahu Akbar, mungkin salah satu alasannya karena dia baru masuk Islam dan dia tinggalnya di pegunungan, udah gitu terpencil, pokoknya peta lo masuk dah. Ada daerah yang belum masuk peta. Pokoknya gelap dah. Gelap amat. Atau orang Papua dah. Orang Papua dia benar-benar nggak bisa nih. Dia benar-benar nggak bisa ngucapin Allahu Akbar gitu. Allah Akbar begitu lah. Karena bahasanya kita juga nggak paham ya.
Waduh. Ya, daripada wah buar. Ngaji, makanya ngaji ya, kita bisa ketawa itu kita ini ya. Wah buar. Masya Allah. Oh, panjang banget. Kayak sampai lambung. Kalau tingkatannya nggak dan memukori kan ada tingkatan tuh ya nggak. Salah satunya jawabul jawab ya, itu paling tinggi ya Wak ya. Apa jawab? Jawabul jawab. Terusnya apa lagi tuh? Pokoknya banyak lah ya, ada tingkatan ya. Dia pakai lagam jawabul jawab tinggi. Yang biasa dipakai azan dia pakai tuh di dalam minian, di dalam takbir Allah. Hampir lupa. Iya, takbiratul ihram bukannya azan, ini bukan azan. Kemudian binati, dikatakan ayakula Allahu Akbar. Ayakula Allahu Akbar. Ayakula harus bagi musolli mengucapkannya itu Allahu Akbar. Allahu Akbar. Fala yasihu, enggak sah kalau dia Ar-Rahmanu Akbar. Nah, enggak boleh. Mungkin dia pengen pakai Asmaul Husna yang 99 karena dia udah hafal gitu kan. Ar-Rahman Ar-Rahim Malik Qudus Salam Mu'min Muhaimin Aziz Jabbar Mutakabbir Al-Khaliq Al-Bari Musawwir Al-Ghafar Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Raja Al-Fatah Al-Fatah Al-Qahhar Al-Wahhab Ar-Raja Al-Fatah Al-Alim Al-Qabil Al-Basiyat Ar-Rafi Al-Mu'id, terus sampai 99. Dipakai tuh salah satunya. Ar-Rahimu Akbar. Jangan, nggak boleh. Di sini dikatakan harus menggunakan lafaz Allahu Akbar. Kemudian dikatakan lagi wala yasufiha taqdimul khabar 'ala mubtada kaqaulihi, nggak boleh mendahulukan khabarnya atas mubtadanya. Allah itu lafaz jadalah statusnya menjadi mubtada ya. Allahu Akbar, nggak boleh kita balik segala macam. Udah jangan banyak macam, jangan segala macam dah. Balik ke nama dia Akbar Allah. Udah jangan. Ini kenapa sih sampai sedetail ini musonib? Imam Ghazali sampai sedetail ini karena tahu di kemudian hari, di akhir zaman orang-orangnya pada nyeleneh. Tuh ini paham gak? Luar biasa. Gala apa joget-joget lah katanya segala macam. Ya. Ada lagi yang begini nih. Salawat Bismillah pakai koplo itu. Gimana dah ya, saya nggak paham dah. Pokoknya saya pernah dengar yang ini ya. Bismillah tawakkalna billah, itu musiknya koplo. Itu kan asma Allah. Bismillah itu ada di Al-Fatihah. Jadi ayat Al-Quran itu ayat Al-Quran pakein koplo. Ya ini ya udah nyeleneh gitu bahasanya. Makanya Imam Ghazali sampai sedetail ini jangan kita jadi nyeleneh nanti gitu. Makanya dijelaskan oleh Imam Ghazali. Boleh taqdimul khabar al-mubtada wa man azaza. Nah, ini nih ada luasnya sedikit, ada nahnya nih. Barang siapa yang benar-benar angel, susah, yang benar-benar susah, ya. Anil naqdi biha bil arabiyyati, daripada mengucapkan Allahu Akbar dengan bahasa Arab terjemah, maka boleh diterjemahkan.
Bagaimana terjemahnya? Bi ayyi lughatin syaa. Boleh dengan bahasa apa aja yang sekiranya dia mengerti. Tuh, boleh ya. Dengan syarat dia ini benar-benar susah. Sudah pokoknya nggak bisa dah, pokoknya angel tenan pol, ngetuk, pokoknya susah pokoknya dia ngucapin. Saat itulah baru dia boleh mengucapkan bi ayyi lughatin syaa, dengan bahasa apapun yang dia mampu. Papua orang mana yang susah bahasanya boleh pakai bi ayyi lughatin syaa, dengan bahasa apa yang dia mampu. Tuh, ucapan la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita ucapkan. Hanya jangan sekali-kali kita meremehkan kalimat la ilaha illallah, ya. Jangan sekali-kali kita meremehkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu kunci orang Islam. Itu kepribadian orang Islam. Di situ telah letak hidup dan matinya orang Islam. Bahkan dia siap berjuang jiwa, raga, ruh dan jasadnya untuk li'la kalimatillah la ilaha illallah Sayyidina Muhammadur Rasulullah. Makanya begitu ada lafaz la ilaha illallah di tanah, didudukin, diijak, bergerak kita orang Islam. Disitulah jati diri orang Islam. Sejauh mana kita mau membela, mau menegakkan kalimat la ilaha illallah. Orang non muslim nggak mau mengucapin la ilaha illallah, nggak mau, dia akan merusak keyakinan dia, gitu loh. Paham nggak? Begitupun kita, ketika orang non muslim tidak mau mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, kita juga jangan mau mengucapkan yang bisa merusak keyakinan dan keimanan kita. Apa contoh yang merusak keyakinan keimanan kita? Kalau kita percaya sampai bersaksi, sampai dibarengi dengan oh benar tuh Nabi Isa tuh disalib gitu kan, padahal enggak, Nabi Isa itu diangkat. Selamat Natal, selamat. Udah merusak keimanan kita. Apalagi orang-orang awam seperti kita, sebagaimana dia pun tidak mau mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alamatul bulugi salasun, alamatul bulugi salasun, tanda-tanda orang balik itu ada 3. Tanda orang balik ada 3. Nah, ini balik semua nggak deh? Ya, ngerti nggak apa sih artinya balik itu gitu? Buluk ya, balik, buluk apa sih artinya gitu? Dijelaskan lagi, tamamu khamsa asyarata sanatan fi dzakari wal unsa. Salah satu daripada tanda balik itu pertama, tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurnanya umur 15 tahun fi dzakari wal unsa, baik laki-laki maupun perempuan. Oh, anak kita nih udah 15 tahun. Laki-laki anak ayah teh, anak ayah juga mungkin perempuan gitu kan, umurnya udah 15 tahun. Kalau udah 15 tahun kudu sholat. Betul ya, ya. Tapi kudu sholat. Ya, wajib baginya sholat. Siapa adik-adiknya yang udah lebih daripada 15 tahun, ajakin sholat, ya, suruh sholat. Kewajiban bagi kakaknya, bagi orang tuanya mengajarkan adiknya laki-laki maupun perempuan. Ketika umurnya sudah 15 tahun, saya mah belum balik, saya mah belum keluar cairan yang warnanya rada-rada kuning begitu dah pokoknya deh ya. Tetap kalau dia sudah 15 tahun atau 16 tahun harus sholat.
Pokoknya mutlak aja. Batasan pertama tamamu khamsata asyara sanatan. Harus sudah sempurna 15 tahun baru dia tuh taklif kena hukum syariat Islam. Kudu harus wajib bagi dia sholat dan mengerjakan syariat-syariat Islam. Baik laki-laki maupun walaupun perempuan belum keluar atau laki-laki atau laki-laki dia belum namanya belum ikhtilaf fi dzakari wal unsa litis esinina. Nah, begini. Ketika anak laki-laki mimpi, ini nggak harus 15 tahun ya. 10 tahun dia udah mimpi naik kuda. Iya. Oh. Misalkan saya gulung kemarin teh umur 13 tahun teh udah mimpi bangun-bangun jibruk. Tapi belum sampai 15 tahun. Ya, entah itu kerannya bocor atau mungkin kerannya ya. Banyak kalau pengen gak bocor diikat, kalau mau tidur pakai karet ujungnya. Ya. Mimpi itu saya gulung ceritanya ya. Umur 13 tahun. Saya mah baru 13 tahun, belum 15 tahun. Tapi saya udah mimpi, tetap aja balik. Paham? Nah, mimpi umur berapa dulu kita mimpinya tuh ya. Kemudian wal khunsa lidis sinina wal haidu fil unsa lidis sinin. Dan anak perempuan umurnya 9 tahun kemudian dia haid fil unsa lidis sinin, maka sudah walaupun tidak sampai umurnya 15 tahun untuk anak perempuan, 9 tahun atau 10 tahun dia sudah haid, maka sudah terkena hukum syariat Islam. Yang pertama mutlak 15 tahun ya, laki-laki perempuan balik. Yang kedua laki-laki kalau udah mimpi walaupun belum 15 tahun udah dihitung balik, kudu sholat, kudu puasa, kudu zakat, kudu apalagi banyak dah. Atau perempuan belum sampai 15 tahun, umur 9 tahun dia sudah ya tetap terkena Surutul istinja'i bil hajari tamaniyatun. Syarat istinja bil hajari tamaniyatun. Tata cara istinja. Apa sih istinja? Cebok. Kita mah cebok ya. Emang Vicky mah rada-rada begini ya. No sensor namanya Vicky mah ya. Syurutul istinja'i bil hajari tamaniyatun. Ada 8 syarat kalau kita mau cebok atau bebersih dengan batu. Ada nggak yang bebersih dengan batu? Contoh kita naik kapal mau kemana nih? Mau ke bulan lah kita mah. Naik pesawat ulang-alik. Apa ke bulan di dunia orangnya jahat-jahat. Kali we di bulan mah. Mager-mager. Meledak kapalnya, blugur. Tapi dia juga selamat. Jatuhnya di mana? Tengah padang pasir. Ya, Sahara, di Gunung Sahara, Gurun Sahara, blubuk ya dia. Enggak mati, enggak. Risiko. Tapi hidup. Ya, kalau sekarang nih modelnya kayak siapa gitu ya. Ya. Tengah padang Sahara dia jatuh gedebuk sama sayap kapal tuh kan, sayap kapalnya berantakan, wah nggak ada air, udah gitu dia mules banget, mules selama dia jatuh, pengen ini, ya masuk angin, gitu dia jatuh, debuk, langsung pengen BAB dia, agak ada air, kok gimana dia, ya udah gali lubang tuh di padang pasir. Ternyata dia nemu batu matre. Nah, dipakai sama dia boleh.
Yang penting jamin, yang penting keras tuh, ya. Bagaimana caranya tuh? Kaifiahnya, caranya. Oh, ternyata syaratnya ada 8 ya. Karena kita mah sudah biasanya pakai air ya. Nanti kita ada agak sedikit tag aja ya. Berhubung sudah 9:30, mari kita tutup insyaallah di kemudian hari di malam Kamis yang akan datang kita lanjutkan pembahasan tentang syurutul istinja, kemudian kita cari dari pada kitab Fathul Qarib. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kalau kawan-kawan bisa datangnya jam 8 kan kalau ngaji begini mah enak ya. Jadi saya ini bisa jelasinnya banyak. Jadi satu pasal kita jelasin ya. Kalau Karaman ya udah rada malam di inian kita antar beragama yang punya rumah. Kalau dari jam 8 kita ngejar tuh jam 8 tank masuk jam 8 atau jam 9, 1,5 jam kita buka kitab nggak masalah. Kalau pada siap gitu kan, setengah jamnya lagi kita baca ratib kemudian baca maulid tiba, atau kita 1 jam ya, 1 jam kita ngaji kitab, 1 jam lagi kita baca ratib dan baca maulid tiba, atau setengah jam atau 40 menit ya, nanti bisa diatur ya. Terima kasih kita ucapkan kepada Waopik ya yang sudah menyediakan rumahnya di barokatullah bi'aunillah. Semoga rumah ini dijadikan berkah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan sabda baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baiti jannati. Amin ya rabbal alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana wa bi'ilmil ladzi yanfa'una rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatil lana fi dinina walhamdulillahi rabbil alamin.